Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini ya. Masih dalam tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini ya, seperti biasa, misalkan memberitahu kalian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Siswa mampu memahami modernisasi teknologi transportasi. Siswa mampu memahami bagian-bagian cerita dan perbandingan pengalaman pribadi dengan isi cerita. Siswa mampu mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan meneladani nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan siswa memahami modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Nah, sebelum kita mulai pada materi ya, silakan anak-anak ambil buku modul kalian ya, tema 9, lihat subtema 3 pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita akan mulai ya pada muatan PPKN, modernisasi teknologi transportasi. Nah, kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi akan maju apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, prasarana transportasi adalah alat penunjang utama bagi terselenggaranya kegiatan pengangkutan. Nah, transportasi pada zaman dulu beda pada zaman sekarang ya. Nah, pada zaman dulu tuh cuma ada transportasi darat dan laut. Kalau darat tuh misalnya ada sepeda, becak, gerobak ya. Kalau laut itu menggunakan rakit dan masih menggunakan perahu dayung. Nah, alat transportasi modern ini dapat dibagi dua ya. Pada yang pertama, kendaraan penumpang yang terdiri dari kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Nah, contoh kendaraan umum itu ada kereta api ya, bus, angkutan umum. Kemudian ada kendaraan pribadi ya, yang kita gunakan ya, ada sepeda motor, ada mobil ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kendaraan angkutan barang seperti truk, kereta api barang, dan mobil box. Nah, di sini juga bisa berikan ya contoh akomodasi transportasi pada zaman dulu. Baik, kita lanjut lagi ya. Pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Nah, di situ sudah kalian lihat ya, bisa yang namanya alat transportasi laut. Nah, pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air. Ya, pada masa lalu ya, masyarakat itu masih menggunakan transportasi tradisional ya, seperti perahu dayung, rakit, perahu layar ya. Nah, pada saat ini ya, setelah ada penemuan mesin bermotor itu, masyarakat menggunakan perahu bermotor ya dan kapal sebagai alat transportasi air. Baik, lanjut ke pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi udara. Saat ini ya masih banyak orang ya mudah bepergian ke tempat jauh menggunakan pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini merupakan alat transportasi modern yang memungkinkan perpindahan manusia atau barang itu dari satu tempat ke tempat lain itu dalam waktu singkat. Nah, saat ini terdapat banyak jenis alat transportasi udara seperti pesawat penumpang, pesawat militer, pesawat perintis, dan helikopter ya. Nah, dari dampak dari perkembangan teknologi itu ya, kita akan membawa suatu dampak ya, dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama itu ada dampak positifnya ya. Yang mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, sudah jelas ya. Membantu pendistribusian berbagai jenis barang. Kemudian mengenalkan daerah pariwisata di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Mempersingkat waktu tempuh antar daerah. Nah, ada juga dampak negatifnya. Timbulnya pencemaran suara dan pencemaran udara. Nah, yang kedua itu merupakan sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan iritasi pada mata, kulit, saluran pernapasan, serta paru-paru. Nah, ada fungsi lahan pertanian untuk sarana dan prasarana transportasi. Baik, lanjut lagi ke muatan bahasa Indonesia ya, bagian-bagian cerita. Nah, peristiwa dalam cerita itu disebut alur ya. Ini sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Dalam cerita fiksi, alur itu dapat dibagi menjadi 3. Ada bagian awal, ada tengah, dan bagian akhir.
Nah, bagian awal ini dalam alur itu merupakan awal dari cerita. Bagian ini itu merupakan isinya ya, pengenalan tokoh, latar, nah mulai muncul masalah ya. Bagian tengah itu merupakan inti sebuah cerita dan bagian akhir itu merupakan akhir sebuah cerita. Nah, biasanya bagian ini itu berisi tentang penyelesaian masalah yang terjadi dalam cerita. Nah, perbandingan pengalaman pribadi dengan isi cerita. Nah, setelah kita belajar ya, semua cerita terdiri atas 3 bagian ya. Nah, di ketiga bagian itu setiap bagian itu memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadi yang dialami seseorang. Nah, persamaan dan perbedaan tersebut berkaitan dengan inti, tokoh, latar ataupun jalan ceritanya. Baik, kita lanjut ya ke materi IPS, meneladani nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dengan dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, kemerdekaan ini tentunya diraih dengan tidak mudah ya, dengan penuh perjuangan para pejuang melalui berbagai peristiwa. Nah, apa manfaat perjuangan para pejuang kemerdekaan ya? Itu ada meneladan nilai-nilai positif ya dari perjuangan pejuang bangsa seperti rela berkorban, cinta tanah air, berani ya. Kemudian mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Kemudian ada mengobarkan semangat kepahlawanan yang pernah terjadi ya. Nah, baik anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini ya, misalkan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu ada di halaman 57 sampai 58 ya, pada ada muatan PPKN dan IPS. Nah, silakan anak-anak kerjakan tugasnya ya. Silakan setelah selesai bisa dikirim ke WA-nya Miss ya. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan dulu. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mau menyimak video pembelajarannya Miss ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Silakan kirim ke WA-nya Miss ya. Sampai jumpa anak-anak ya di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.